Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ufi Satrianto dari SD Negeri 1 Barisan, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan dari kampus UIN Raden Mas Said, Surakarta. Hari ini saya akan melakukan pembelajaran sebagai tugas uji kinerja, yaitu materi Pendidikan Agama Islam kelas 5 tentang senangnya berteman. Sekian dan selamat mengikuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, rak. Ke depan, rak. Tegap, rak. Maju jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Baik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sudah siap mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Siap. Sebelum mulai, seperti biasa, silahkan ketua kelasnya dipimpin doa dulu. Siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan dengan berdoa tadi, kita hari ini mengikuti pembelajaran bisa diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Sedia berperang untukmu, Pancasila dasar negara. Pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Nah, hari ini kita cek dulu nih teman kalian. Coba, adakah teman kalian yang hari ini tidak hadir? Hadir semua ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan di pembelajaran selanjutnya pun kalian bisa hadir semua agar tidak tertinggal materi pelajaran. Mari kita nyanyi lagu Mari Berwudu. Bareng-bareng ayo. 1, 2, 3. Marilah berwudu. Berwudu itu yuk kita sholat tepat waktu, sholat tepat waktu. Yuk kita sholat berjamaah, sholat berjamaah banyak pahalanya. Kita sholat jangan sampai terlambat. Yuk kita sholat jangan sampai terlambat. Dah, beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah,
Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari materi tentang hari akhir. Dari materi tersebut, kita menjadi tahu makna hari akhir, apa saja nama-nama hari akhir, dan apa hikmah beriman pada hari akhir. Sebelum masuk ke materi, Bapak ada pertanyaan dulu nih. Siapa yang bisa jawab ya? Pertanyaannya, apakah kalian tahu apa saja agama yang diakui di negara Indonesia? Siapa yang tahu? Ya, silakan. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Iya, betul. Ada agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Itu adalah agama yang diakui di negara Indonesia. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang senangnya berteman, ya. Bagaimana persaudaraan dalam Islam, kemudian bagaimana kita bisa berteman tanpa membedakan agama, dan apa hikmah berteman tanpa membedakan agama. Itu adalah materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini, ya, tentang senangnya berteman. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, ada yang bisa nggak nih? Sebutkan contoh hikmah berteman tanpa membeda-bedakan agama. Silakan yang sebelah situ. Mencegah perpecahan. Terus? Iya, betul. Jadi contoh hikmah berteman tanpa membeda-bedakan agama itu salah satunya mencegah perpecahan, kemudian mempererat tali persaudaraan dan juga persatuan. Ya, jadi kurang lebihnya seperti itu. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi yang terkait dengan itu tadi. Dengan toleransi beragama, dengan bagaimana cara kita bergaul dengan orang lain yang berbeda agama dengan kita. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, agar mampu menjelaskan makna persaudaraan dalam Islam dengan benar. Kemudian yang kedua, menentukan hikmah berteman tanpa membedakan agama. Yang ketiga, membiasakan berperilaku terpuji, saling bersaudara sesuai dengan ajaran Islam. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada pagi hari ini. Nah, ini materi hari ini tentang persaudaraan dalam Islam. Indonesia terdiri dari beragam agama. Agar tetap dapat bersatu, dibutuhkan sikap saling menerima, menghargai, menghormati, dan saling toleransi. Gitu ya. Jadi kita memandang orang lain itu semuanya adalah saudara. Gitu ya. Saudara apa? Saudara di dalam sama-sama warga negara Indonesia. Gitu ya. Oleh karenanya diperlukan adanya rasa persaudaraan yang kuat. Nah, dalam Islam sendiri persaudaraan disebut dengan ukhuwah. Yang mana ukhuwah itu ada 3 macam. Yang pertama ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama pemeluk agama Islam. Kemudian ada ukhuwah Watoniyah, yaitu persaudaraan sesama warga negara Indonesia. Dan yang ketiga ada ukhuwah Insaniyah, yaitu persaudaraan sesama manusia. Ya, jadi walaupun dia berbeda suku dengan kita, berbeda adat, berbeda kebudayaan, bahkan berbeda agama, tapi kita tidak boleh membeda-bedakan itu semua. Kita semuanya bersaudara. Kalau masih sama-sama Islam disebut ukhuwah Islamiyah. Kalau sama-sama warga negara Indonesia disebut ukhuwah Watoniyah atau saudara sesama bangsa negara Indonesia. Kalau sesama manusia nih, walaupun dia tidak beragama Islam, dia juga bukan warga negara Indonesia, kita juga bersaudara sama dia. Persaudaraan itu disebut dengan ukhuwah Insaniyah. Itu atau persaudaraan sesama manusia. Kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi kita dalam memandang orang lain harus dengan rasa persaudaraan. Nah, sekarang ini nih, ukhuwah Islamiyah, yang dimaksud dengan ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan sesama muslim. Dimanapun berada, seseorang akan merasa bersaudara ketika sama-sama memeluk Islam. Tidak peduli dari suku bangsa atau negara yang berbeda, Islam menjadikan pemeluknya bersaudara. Nah, setelah kita tahu tadi persaudaraan, sekarang ini kita berteman tanpa membedakan agama. Itu ya. Jadi dalam keseharian kita harus terbiasa untuk bergaul dengan siapa saja. Selagi orang tersebut berakhlak bagus, gitu ya.
budi pekertinya baik, maka kita bisa berteman dengan mereka. Kecuali yang tidak boleh berteman adalah dengan siapa? Yang tidak boleh berteman adalah dengan orang yang akhlaknya buruk. Teman yang mengajak pada kejelekan, mengajak kepada maksiat, itu baru kita tidak boleh berteman dengan orang tersebut. Tidak memaksa untuk memeluk agama. Kita semua ini beragama Islam. Ya. Misal nih, suatu saat kalian punya teman, itu berasal dari agama Kristen misalkan. Nah, kalian mau mengajak teman tersebut masuk ke agama Islam. Gitu ya. Maka kalau seperti itu, kita tidak boleh memaksa dia memeluk agama Islam. Karena dia sudah memeluk agama Kristen. Gitu ya. Kita cukup berteman dengan dia, tunjukkan akhlak yang bagus, tunjukkan perilaku yang baik. Yang selanjutnya yaitu hikmah berteman tanpa membedakan agama. Nah, kalau kita bisa bersikap seperti tadi, berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan agama, maka hikmah yang akan kita dapatkan yang pertama, hal tersebut akan menciptakan perdamaian dan juga mempererat tali persaudaraan. Itu ya. Kalau kita bisa berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan agamanya apa, berasal dari mana, status sosialnya bagaimana, kalau kita bisa berteman dengan siapapun tanpa membedakan hal-hal tadi, maka hal tersebut akan menciptakan perdamaian. Kemudian dapat mempererat tali persaudaraan. Nah, sikap itu juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah mencintai orang yang bisa bersikap seperti itu, menjaga tali silaturahmi, bergaul dengan siapa saja. Kemudian berperilaku terpuji, tidak membeda-bedakan orang lain. Maka itu akan dicintai oleh Allah. Hal seperti itu. Untuk memperdalam materi tadi, Bapak punya video nih, silakan kalian simak baik-baik video ini tentang toleransi beragama. Mengapa harus bercerai-berai sementara rukun begitu dekat dengan damai? Mengapa harus terpecah? Padahal simak baik-baik video ini ya. Ini nanti akan ada hubungannya sama tugas kalian, tugas kelompok. Seperti sepasang sepatu, kita tak mungkin saling menggantikan. Tapi kita tercipta untuk saling melengkapi, berjalan beriringan demi mencapai tujuan persatuan. Jika satu hilang, satu sepatu tak mungkin memiliki arti. Indonesia adalah negara multikultural dengan keanekaragaman suku, budaya, ras, bahasa, dan agama. Indonesia menghargai perbedaan dan keberagaman sebagai kekayaan. Kita harus menutup pintu gerbang. Kenapa begitu, Din? Mereka kan bukan muslim, tidak boleh masuk. Bukankah yang meninggal tetangga kita, sekalipun beda agama? Ini tempat suci, tidak boleh dikotori. Kita tutup pintu gerbang. Begini, Islam tidak mengajarkan kita untuk menyakiti tetangga kita hanya karena beda keyakinan. Urusan sosial harus akur. Urusan agama baru. Bagiku agamaku, bagimu agamamu. Jadi itu tadi ya, contoh video tentang bagaimana kita bertoleransi dengan penganut agama lain, ya. Kalau penganut agama lain sedang mendapatkan musibah atau sedang punya hajat keperluan, ketika kita mampu membantu, maka kita harus membantunya. Tidak peduli dia agamanya apa. Karena tadi sebagaimana disampaikan, lakum dinukum waliyadin. Ini Bapak sudah buat ada lembaran-lembaran untuk tugas kelompok. Tugasnya nanti di dalam lembaran ini ada kasus atau permasalahan. Kalian baca baik-baik, kalian pahami baik-baik kasusnya, baru kalian simpulkan apa yang harus dilakukan ketika berada pada kasus tersebut atau berada pada keadaan tersebut. Nah, diskusikan permasalahan berikut ini bersama kelompok masing-masing. Setelah berdiskusi, presentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Ini kelompok 1, yang belakangnya kelompok 2, kemudian selanjutnya kelompok 3, dan yang sebelah sini kelompok 4. Ini lembar tugasnya. Nanti
Diisi dulu nama kelompoknya. Sama seperti kelompok yang lain, tulis dulu nanti di sini nama kelompoknya. Kemudian ini kasus yang harus kalian diskusikan. Jawabannya nanti ditulis di sini, ya. Permasalahan untuk kelompok 1 yang pertama, pada hari Minggu Andi dan Amin mengerjakan bersama tugas kelompok. Tiba-tiba Andi meminta untuk pergi ke gereja dan Andi meminta Amin untuk melanjutkan mengerjakan tugas kelompok sendiri. Apa yang sebaiknya dilakukan Amin? Nah, silakan kalian kerjakan tugasnya. Kalau ada hal yang kurang jelas nanti ditanyakan saja. Ini siapa yang bertugas untuk menulis ini? Ya udah ditulis dulu. Ayo, ini siapa yang bertugas menulis? Ya? Jadi ini kan permasalahan untuk kelompok ini kan Budi dan Febrian sudah lama berteman baik. Febrian mengajak Budi untuk mengikuti ibadah kebaktian di Budi. Sudah ya? Siap maju untuk presentasi ya. Sebelumnya biar semangat dulu, kita kasih tepuk tangan. Kalian tahu tepuk tangan selamat pagi? Tahu. Selamat sore. Selamat pagi. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Nah, bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Berarti kalian masih fokus dan masih semangat, siap untuk melakukan presentasi kelompok. Nah, biar lebih semangat lagi, Pak Guru minta ini. Mana semangatmu? Mana semangatmu? Tepuk semangat. Tepuk tangan untuk kita semua. Siap ya? Nanti maju presentasikan hasil tugas kelompok kalian. Kelompok 1 tadi permasalahannya adalah pada hari Minggu Andi dan Amin mengerjakan bersama tugas kelompok. Tiba-tiba Andi meminta untuk pergi ke gereja dan Andi meminta Amin untuk melanjutkan mengerjakan tugas kelompok sendiri. Tuh, apa yang sebaiknya dilakukan oleh Amin? Silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Amin sebaiknya mengizinkan Andi untuk pergi ke gereja karena hari itu adalah hari Minggu, hari beribadah orang Kristen. Kita harus toleransi dengan kegiatan ibadah orang yang berbeda agama. Sedangkan tugas kelompok dapat dikerjakan setelah Amin pulang dari gereja. Baik nih, jadi tadi kelompok 1 kasusnya kan pada hari Minggu Andi dan Amin mengerjakan tugas bersama, tugas kelompok bersama. Tiba-tiba Andi meminta untuk pergi ke gereja dan Andi meminta Amin untuk melanjutkan mengerjakan tugas kelompok sendiri. Nah, apa yang sebaiknya dilakukan Amin? Hasil diskusi kelompok 1 tadi adalah Amin sebaiknya mengizinkan Andi untuk pergi ke gereja gitu. Sedangkan apa? Tugas kelompok tadi gimana? Sedangkan untuk tugas kelompok dapat dikerjakan setelah Amin pulang dari gereja. Nah, itu hasil diskusi kelompok 1. Kelompok yang lainnya ada pertanyaan? Ini kelompok 4, silahkan pertanyaannya. Apakah boleh melarang Andi agar tidak pergi ke gereja? Pertanyaannya, apakah boleh melarang Andi agar tidak pergi ke gereja? Tidak boleh. Kita tidak boleh melarang orang lain beribadah. Oh iya, jawabannya tidak boleh. Jawaban kelompok 1, tidak boleh. Karena kita tidak boleh melarang orang lain untuk beribadah. Gimana, cukup kelompok 4? Nah, silakan kelompok 1 kembali ke tempatnya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan semuanya untuk kelompok 1. Kelompok 2.
Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Sikap yang seharusnya dilakukan Budi adalah menolak dengan sopan ajakan Febrian. Kemudian menjelaskan bahwa ibadah harus sesuai dengan agama yang dianut. Kita tidak boleh mengikuti ibadah orang lain yang berbeda dengan kita. Kita harus beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Ya, jadi tugas dari kelompok 2 tadi kasusnya tentang Budi dan Febrian, itu ya. Budi dan Febrian sudah lama berteman baik. Febrian mengajak Budi untuk mengikuti ibadah kebaktian minggu di rumahnya. Dan Febrian berjanji untuk mengikuti Budi sholat Jumat berjamaah. Bagaimana sikap yang seharusnya dilakukan Budi? Nah, jawaban dari kelompok 1, sikap yang seharusnya dilakukan Budi adalah menolak dengan sopan ajakan Febrian. Kemudian menjelaskan bahwa beribadah harus sesuai dengan agama yang dianut. Kita tidak boleh mengikuti ibadah orang lain yang berbeda dengan kita. Kita harus beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Nah, itu jawaban dari hasil diskusi dari kelompok 2. Kelompok yang lain ada yang bertanya? Ada pertanyaan untuk kelompok 2? Kelompok sebelah sini dulu, silakan. Bagaimana kalau kita dipaksa untuk mengikuti ibadah agama lain? Nah, itu pertanyaan. Bagaimana kalau kita dipaksa untuk mengikuti ibadah agama lain? Kelompok 2, gimana? Kita harus menolaknya karena tidak boleh memaksa orang untuk mengikuti ibadah agama lain. Itu jawaban dari kelompok 2. Kalau kita dipaksa mengikuti ibadah orang lain, kita harus menolaknya. Karena kita tidak boleh mengikuti ibadah agama orang lain. Itu ya, seperti tadi yang sudah Pak Guru jelaskan. Lakum dinukum waliyadin. Ya, jadi agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha itu beda-beda. Tidak bisa saling ganti-gantian. Saya ibadah ikut kebaktian, besok kamu ikut Jumatan, tidak bisa begitu. Kalau dipaksa kita tetap wajib menolak. Ya. Ya, itu dari kelompok 2. Silakan ditutup presentasinya. Sekian, terima kasih atas presentasikan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3 maju, silakan. Ayo, silakan kelompok 3. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang seharusnya dilakukan adalah memberikan bantuan tabungan kepada orang yang sedang terkena musibah bencana alam karena mereka sedang membutuhkan bantuan. Walaupun orang tersebut berbeda agama dengan kita, harus tetap menolongnya karena kita semua adalah saudara sesama keluarga negara Indonesia. Baik, itu tadi kelompok 3. Kasusnya adalah di kampung sebelah terjadi bencana alam daerah tersebut, mayoritas beragama non-muslim. Kamu memiliki tabungan yang biasanya kamu sumbangkan ke panti asuhan setiap bulan. Apakah yang sebaiknya kamu lakukan? Nah, hasil diskusi dari kelompok 2 yang seharusnya dilakukan adalah memberikan bantuan kepada orang yang sedang terkena musibah bencana alam karena mereka sangat membutuhkan bantuan walaupun orang tersebut berbeda agama dengan kita. Nah, itu adalah hasil diskusi dari kelompok 2. Kelompok 3 ya. Kelompok 3. Kelompok lainnya ada yang bertanya? Yang itu dulu, yang sebelah sana. Kelompok 2, silakan bertanya dulu. Bagaimana kalau uang tabungan kita menjadi habis karena harus membantu orang lain? Nah, itu ada pertanyaan dari kelompok 2. Bagaimana kalau uang tabungan kita menjadi habis karena untuk membantu orang lain? Itu silakan jawabannya.
Nah, jawaban dari kelompok 3 itu tadi, kita bisa membantu sesuai dengan kemampuan kita. Artinya, kalau misalkan kita punyanya uang, bantu dengan uang. Kalau kita tidak punya uang, bantu dengan tenaga. Ikut membantu kalau misal sedang terjadi bencana alam, kita ikut membantu membersihkan lingkungannya, kita ikut membantu menyediakan tempat untuk beristirahat, itu bisa. Jadi bantuan itu tidak harus berupa uang. Cukup ya? Cukup. Silakan ditutup kelompok 3. Hasil presentasi dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kami sebaiknya menyampaikan niat tersebut kepada Arya untuk mengajaknya Arya masuk Islam. Tapi kami tidak boleh memaksa Arya. Semuanya terserah pada Arya. Dia bebas memilih apakah akan masuk Islam atau tidak. Nah, jadi hasil diskusi dari kelompok 4 adalah tentang Fahmi. Fahmi itu ingin mengajak temannya Arya untuk masuk Islam. Bagaimana sikap yang harus dilakukan itu. Nah, menurut kelompok 4, Fahmi tidak boleh memaksa Arya untuk masuk Islam. Kalau mau menyampaikan tentang kebaikan agama Islam tidak apa-apa. Tapi masuk Islam atau tidak itu adalah hak dan juga urusan Arya gitu ya. Fahmi tidak boleh memaksa Arya untuk masuk Islam. Jelas ya? Ada pertanyaan untuk kelompok 4? Kelompok 2, ya, kelompok 2 silakan. Pertanyaannya apa? Bagaimana kalau kita yang mengajak masuk agama Buddha? Bagaimana kalau kita yang diajak untuk masuk agama Buddha tuh? Pertanyaan dari kelompok 2. Kelompok 2 nih, jawaban dari kelompok 4. Kalau kita diajak masuk agama Buddha, kita harus menolaknya. Karena kita sudah beragama Islam. Benar ya? Gimana? Cukup? Baik, silakan ditutup. Sekian hasil presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangannya. Baik, itu tadi adalah hasil diskusi dari masing-masing kelompok kalian ya. Jadi persaudaraan atau ukhuwah dalam Islam ada 3 macam. Ya, yaitu ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah insaniyah. Ukhuwah Islamiyah apa? Persaudaraan sesama Islam. Ukhuwah watoniyah apa? Persaudaraan sesama bangsa. Ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama manusia. Nah, itu yang harus senantiasa kita pegang. Hikmah berteman tanpa membedakan agama adalah menghindari perpecahan, mempererat tali persaudaraan, kemudian mempertebal keimanan, dicintai oleh orang lain, dan menjadikan kita menjadi pribadi yang rendah hati. Itu adalah hikmah dari berteman dengan tanpa membeda-bedakan agama. Jelas ya? Itu adalah kesimpulan dari hasil diskusi kita pada siang hari ini. Nah, Pak Guru, ini ada lembar soal yang harus kalian kerjakan terkait dengan materi pelajaran kita pada siang hari ini. Silakan dikerjakan, nanti kalau sudah selesai dikumpulkan ya. Ini kerjakan LKTD-nya. Kerjakan sendiri-sendiri ya, buat ngecek pemahaman kalian. Sudah selesai semuanya? Ya. Baik, kalau sudah kumpulkan sini. Di sini, di sini. Baik, anak-anakku semuanya, dari hasil mempelajari materi dan proyek yang telah kalian presentasikan, adakah yang dapat
memberikan refleksi dari apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Coba siapa? Ya silakan Zika. Pelajaran hari ini adalah tentang pentingnya berteman. Ya. Kita semua tidak boleh membeda-bedakan teman dari agamanya. Kita boleh berteman dengan siapa saja walaupun berbeda agama. Iya. Kita semua saudara sesama manusia. Manusia tidak dapat hidup sendiri, pasti saling membutuhkan orang lain. Karena itu kita harus menjaga pertemanan dengan siapapun. Mana dengan siapapun. Terus? Ada Dengan lagi? berteman tanpa membeda-bedakan agama akan menciptakan perdamaian dan persatuan. Persatuan. Ya. Beri tepuk tangan semuanya. Ini Pak Guru punya penguatan nih yang harus senantiasa kita pahami dengan seksama. Yang pertama, setelah kita memahami tentang bagaimana persaudaraan dalam Islam, bagaimana kita bisa berteman tanpa membedakan agama, kemudian dan apa hikmah berteman tanpa membedakan agama, maka yang harus kita lakukan selanjutnya adalah membiasakan diri untuk berperilaku terpuji, saling bersaudara sesuai dengan ajaran Islam, dan senantiasa meneladani perilaku Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang harus kita lakukan selanjutnya. Intinya, setelah kita memahami tentang persaudaraan, tentang bagaimana hikmah bersaudara dan juga berteman dengan siapapun tanpa membeda-bedakan agama, maka yang selanjutnya harus kita lakukan adalah mengamalkan hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari, gitu ya. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang ibadah haji. Ya, jadi biar kalian paham tentang ibadah haji. Apa itu ibadah haji? Kemudian apa pengertian ibadah haji, syarat dan rukunnya. Selain itu kita juga akan mempelajari tentang kurban, gitu ya. Apa itu kurban, pengertiannya, kemudian apa-apa saja yang harus dilakukan ketika orang ingin melakukan ibadah kurban, itu akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Ini Pak Guru ada emoticon yang mewakili perasaan ya. Nah sekarang kalian ini nanti Pak Guru bagikan kertas, kalian tempelkan nanti di situ. Bagaimana perasaanmu mengikuti pembelajaran hari ini? Nah itu emoticon yang mewakili perasaan tuh. Yang sebelah sini senang atau merasa bahagia, kemudian yang sebelah sana bingung gitu ya atau males-malesan gitu, dan yang sebelah sana sudah kesel gitu ya. Ini silakan nanti ditempel. Kalian maju satu-satu ditempel. Kamu silakan langsung maju aja, langsung ditempel. Ini adalah hasil tentang perasaan mengikuti pembelajaran hari ini yang diwakili dengan 3 emoticon. Alhamdulillah kalian naruh semuanya di emoticon tengah. Mudah-mudahan kalian juga memahami semua materi yang kita pelajari pada siang hari ini, ya. Dan jangan lupa tidak hanya cukup paham saja, tapi kita harus menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apa-apa yang sudah kita pelajari harus kita laksanakan dan kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, coba kalian duduk yang rapi. Kita sama-sama berdoa dulu, doa kafaratul majlis. Ayo bersama-sama yuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan doa kafaratul majlis tadi kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala,
mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa-apa yang kita pelajari pada siang hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita semua juga diberikan pemahaman, dan apa yang kita pelajari bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kalian pulang, Pak Guru tidak bosan-bosannya Pak Guru berpesan agar kalian di rumah yang rajin belajarnya, kemudian dengan orang tua akhlaknya dijaga, budi pekertinya dijaga. Sebelum berangkat sekolah maupun pulang sekolah jangan lupa salaman, cium tangan dengan orang tua, gitu ya. Ketika orang tua menasehati ataupun menyuruh kalian untuk melakukan sesuatu, langsung dikerjakan, gitu ya. Hormati orang tua, hormati saudara ataupun tetangga ataupun orang-orang lainnya yang usianya lebih tua dari kalian. Nah, dan juga dengan yang lebih muda kalian harus menghargai. Jelas ya? Baik, sekian dari Pak Guru. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kalian juga bisa hadir semuanya, ya. Kita semua senantiasa diberi kesehatan sehingga kalian semua bisa hadir semua seperti pada hari ini. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dari kelompok 4 dulu. Salam. Ayo, kelompok 3. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.